Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum Administrasi Negara tugas ketiga. Perkenalkan, nama saya Nur Syamsi, NPM 091058041965, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik. Pengertian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan perseorangan atau mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan. Fungsi, kedudukan, kewenangan, dan tindak hukum pemerintah. Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik dan sebagai wakil dari badan hukum privat. Kewenangan pemerintah sesuai asas legalitas bahwa pemerintah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan, asas legalitas merupakan prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum, terutama negara hukum sistem kontinental. Asas legalitas merupakan dasar dalam setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan, dan pemerintahan harus memiliki legalitasasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan tindakan hukum publik, dalam tindakan publik ini dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintah yang bersifat hukum publik yang hanya dapat lahir dari kewenangan yang bersifat publik pula. Sebutkan tata urutan perundang-undangan menurut TAP MPR nomor 3 2000. Tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5. Peraturan pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan daerah. Sebutkan unsur-unsur negara menurut V.J. Stahl. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah Rechtsstaat itu mencangkup 4 elemen penting, yaitu: 1. Perlindungan hak asasi manusia. 2. Sebagai kekuasaan. 3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. 4. Peradilan tata usaha negara. Sekian dan terima kasih.